investasi yang basic kan tujuannya untuk dapat uang kan, betul ya. Kalau udah dapat ini kan dipakai untuk biaya hidup, betul ya, biaya hidup. Kemudian yang ini sisanya disisihkan untuk masa depan kan, untuk dana masa depan. Ini sebenarnya oke. Nah, ini biaya hidup siapa? Pasti keluarga kan, keluarga. Nah, misalnya saya mau prospek siapa? Saya mau prospek, contohlah siapa? Kolai lah ya. Nah, biasanya kita sudah sedikit banyak. Ini kalau saya present sih kebetulan udah nasabah lama lah gitu ya. Nah, kalau bisa kan kita waktu mau present ini kita sedikit banyak udah tahu dia latar belakang keluarganya seperti apa, yang basic lah ya, yang fact finding gitu loh, istrinya, anaknya, gimana kita tahu. Nah, kayak gini. Nah, ini kan biaya hidup. Saya bilang ke Kolai, menurut Kolai ini penting apa penting banget kok? Penting dong, karena untuk keberlangsungan yang ini kan. Nah, kalau penting banget, berarti apapun yang terjadi, idealnya ini mesti aman dong, betul nggak? Ya kan? Nah, supaya untuk mengamankan ini kok, berarti kita kan harus protect dia, biaya hidup ini. Nah, idealnya berarti di sini harus ada, katakanlah ini dana abadi, betul nggak? Dana abadi. Nah, tergantung kita mau berapa gitu loh biaya hidupnya gitu. Nah, misalnya biaya hidup saya cuman contoh aja, karena saya sasaran tembaknya 8M gitu. Ya, saya bilang misalnya ada biaya hidup 30 juta per bulan deh. Ini contoh aja. 30 juta per bulan. Kalau kita kali dengan 12 bulan, berarti kan 360 juta per tahun kan. Artinya karena ini penting banget, apapun yang terjadi ini mesti aman dong. Nah, misalnya salah satu contoh dana abadi ini, katakanlah kita misalnya ngomong ini adalah deposito. Deposito sebesar 8M. Ya, 8M ini contoh kalau kali bunga 4% aja contohnya ya per tahun, ini adalah 320 juta. Nah, seringkali mungkin bisa special rate atau apa, paling tidak ini kan hampir mendekati dengan ini kan. Benar nggak? Nah, sekarang pilihannya dana abadi 8M ini kita mau dari mana? Ada dua opsi. Opsi pertama kita taruh di bank, taruh nyicil di bank kan. Berarti adalah 1 tahun, misalnya kan mau 10 tahun nih, berarti 1 tahun ini adalah 800 juta kan. Selama tahun kedua, selama sampai 10 tahun kan, betul ya, 800 juta baru bisa terkumpul 8M kan. Okay. Tapi di sini kan ada dua hal yang harus dipenuhi. Pertama, dia mesti punya uang. Kedua, mesti punya waktu kan. Bahasa standarnya mari lah ya. Dari dua hal tersebut, mana yang menurut Bapak bisa di dalam kontrol kita, atau mana yang tidak bisa kita kontrol? Waktu kita nggak bisa kan. Kalau di tengah jalan ternyata terjadi musibah sakit atau dipanggil yang Maha Kuasa, bisa saja baru 2 kali gitu kan, ya kan? Kemudian terjadi musibah sakit ataupun dipanggil Maha Kuasa meninggal, ini nggak akan bisa capai kan. Tapi saya ada opsi kedua, yaitu Pro Future. Pro Future di sini, nah ini kebetulan nasabah saya dia udah umur 57. Dia cukup nabung 300 juta per tahun. 300 juta. Berarti kan kurang 25 juta per bulan kan. Nah, ini sama selama 10 tahun juga. 300 juta kali 10 tahun kan 3M. Nah, kalau di sini terjadi risiko sakit, penyakit kritis, dia nggak usah khawatir. Ini akan dilanjutkan terus rekening ini. Jadi tujuan dia tetap tercapai. Nah, saya bilang, Pak, menurut Bapak nih, mana yang lebih baik Pak? Lebih reasonable? Mau kita 800 juta atau yang 300?
Kalau prinsip ekonomi kan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan benefit yang sebesar-besarnya kan. Benar nggak? Di sini ada proteksi lagi kalau terjadi sakit penyakit kritis, dia bebas. Ya kan? Dan di sini diprotek sampai 120 tahun. Singkat cerita, akhirnya nasabah saya ambil yang ini. Udah issued juga.